Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Luluh Handayani dalam Top News Rabu 28 Januari 2026. Pertama, Komisi 3 DPR mencecar keras Kapolres Sleman dalam kasus suami korban jambret menjadi tersangka. Selanjutnya, dua aparat polisi dan TNI meminta maaf langsung datangi penjual es gabus usai menganiaya. Komisi 3 DPR memanggil Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto pada pagi hari ini. Dalam rapat, DPR menyoroti tajam keputusan Kapolres dalam kasus ini tidak tepat. Kritik tajam salah satunya disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Irjen Purnawirawan Safarudin. Ia menyoroti tajam Kapolres Sleman yang belum memahami tentang hukum dalam menetapkan Hogi sebagai tersangka. Menurutnya, Hogi sebagai suami korban tidak memiliki niat jahat, meskipun pelaku jambret tewas saat dilakukan pengejaran. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Perma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Dua anggota TNI Polri mengakui kesalahannya dan meminta maaf langsung kepada Sudrajat 50 tahun, seorang penjual es gabus. Keduanya sempat mengamankan hingga menganiaya sampai wajah korban mengalami luka lebam. Kedua aparat arogan tersebut adalah Aibtu Ikhwan Mulyadi selaku Babin Kantipmas Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Serda Heri Purnomo, Babinsa TNI Kelurahan Utan Pancang. Sambil meminta maaf, Ikhwan dan Heri juga mencium tangan dan memeluk Sudrajat sambil disaksikan keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derajat, izin saya Ikhwan bersama Pak Heri datang kemarin kami oleh pimpinan kami. Saya ingin Pak, mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi. Tidak ada niat untuk membuat Pak. Bapak Ridho Pak, tidak saya Pak. Insya Allah kedepannya Pak ya. Tidak ada masalah lagi, kita hidup bahagia Pak ya, belum berkahi semuanya Pak ya. Masih Pak Derajat ya. Ibu, masih ya. Mungkin Pak, saya sebagai Babinsa Utan Panjang, saya minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Derajat karena ada kesalahan di wilayah Pak. Sebelumnya terima kasih. Saya mengucapkan paling dalam Pak. Iya, terima kasih Pak juga. Sama. Iya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya, Sudrajat mengaku menjadi korban fitnah aparat. Tidak hanya itu, lelaki setengah abad ini juga mengaku dianiaya dan disekap hingga malam. Jadi yang mukul itu ada berapa orang, Pak? 5 orang. 5 orang. Iya, RW, itu lurah sama polisi sama tentara. Lurah juga ikutan? Bapak? Disuruh ngaku. Ngaku, ini dari mana nih? Jangan sih ada dari Depok, dia budek aja. Dia aja dari Depok, Pak. Saya ngambil doang. Saya puli. Jangan ini kan setor mulu. Bapaknya yang budek.
Di mana itu Pak? Disekapnya di mana Pak? Disiksa? Dekat Kemayoran. Dikunci pintunya. Dia mau kabur. Dikunci ya udah paksa. Itu pos keamanan atau apa Pak Iya tempatnya? pas manganan. Oh di pos keamanan Bapak disekapnya, Iya, disekap. diinterogasinya. Iya. Berapa jam? Ingat gak Pak? Berapa jam di sana? Kata 1 jam. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Sampai jam? Sampai jam 2 Jam 2 apa Pak? subuh. Jam 2 subuh. Disekapnya tuh. Iya. Disekapnya. Polisi datang bawa itu. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.